Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Guy dan Shisui akhirnya menjadi garis pertahanan terakhir Konoha setelah musuh terkuat muncul dan membuat Boruto tidak sadarkan diri. Saat itu, Guy membuka gerbang ke-9 tanpa ragu, sementara Shisui memanggil Susanoo sempurnanya. Dampak dari dua kekuatan besar itu langsung menghancurkan area di sekeliling mereka. Tanah retak, bangunan runtuh, dan gelombang cakra menyebar ke segala arah. Yamato dan Kiba yang berada tidak jauh dari lokasi pertarungan terpaksa mundur sejauh mungkin karena tekanan energi yang terlalu besar untuk ditahan. Di lokasi lain, Shikamaru yang masih berada di dalam desa bisa melihat dengan jelas sosok Susanoo raksasa milik Shisui menjulang tinggi. Tanpa menunda waktu, ia segera menghubungi Ino melalui komunikasi pikiran dan berkata dengan nada serius, "Ino, dengarkan aku baik-baik. Jangan membantah apapun yang akan kukatakan sekarang. Segera perintahkan semua shinobi untuk mengevakuasi seluruh warga desa. Bawa mereka keluar dari Konoha dan menjauh sejauh mungkin dari pusat desa. Ini bukan latihan, aku butuh semua orang bergerak sekarang juga. Apa kau mengerti?" Ino terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku mengerti, meski ini jelas tidak akan mudah. Para ninja sensor sudah merasakan cakra aneh yang tidak bisa kami kenali. Kemungkinan besar itu adalah Sutsuki. Kami akan mengerahkan semua tim dan membawa warga keluar secepat mungkin. Tolong pastikan kalian juga menjauh dari area pertempuran." Setelah komunikasi itu berakhir, Shikamaru segera menemui Sai dan beberapa ninja lain. Tanpa banyak bicara, Sai langsung menggunakan CHJ Giga dan menciptakan burung besar dari tinta. Ia membawa Shikamaru terbang menuju lokasi tempat Boruto disembunyikan. Dari udara, mereka bisa melihat bagaimana Susanoo Shisui mengamuk. Setiap tebasan pedangnya membuat bangunan dan tanah di sekitarnya hancur tanpa sisa. Melihat kondisi desa yang semakin rusak, Shikamaru berkata dengan nada berat, "Sepertinya memang tidak ada pilihan lain. Desa ini sudah berubah menjadi medan perang. Bagaimana keadaan Boruto sekarang? Apa dia masih aman?" Aku yang berada di dekat Boruto menjawab dengan cepat, "Dia masih tidak sadarkan diri, tapi kondisinya sudah jauh lebih stabil. Tidak ada tanda-tanda ledakan cakra lagi. Sepertinya jutsu Koto Amatsukami milik Shisui berhasil menekan masalah itu. Namun ada satu hal penting yang harus kukatakan." Mendengar itu, Shikamaru langsung menatap serius dan berkata, "Apa itu?" "Jangan ditunda, katakan sekarang. Apa kalian menemukan sesuatu yang berbahaya?" Aku menarik napas lalu berkata, "Salah satu bawahanku menemukan Anko dalam keadaan sudah meninggal. Kemungkinan besar Orochimaru sempat hidup kembali melalui segel kutukan di tubuhnya. Namun setelah itu, dia langsung bertemu dengan Sutsuki tersebut. Tubuh dan wajahnya diambil, dan sepertinya itulah yang menyebabkan situasi ini menjadi semakin buruk." Shikamaru terdiam sesaat sebelum menjawab dengan suara pelan, "Jadi begitu kejadiannya. Jika memang Orochimaru hidup kembali, dia memang tidak akan menghilang begitu saja. Sayangnya, dia langsung berhadapan dengan Sutsuki yang jauh lebih berbahaya." Belum sempat percakapan itu berlanjut, ledakan besar terdengar dari bawah. Gelombang energi menyapu udara, dan uap cakra hitam membumbung tinggi hingga menembus langit. Shikamaru dan Sai menatap ke arah sumber ledakan itu dengan waspada. Saat itu, Shikamaru berkata, "Cakra hitam apa itu? Apa itu serangan dari Sutsuki?" Ino yang kembali terhubung melalui komunikasi menjawab, "Bukan. Itu adalah kekuatan dari gerbang ke-9 yang dibuka oleh Guy. Dia baru saja menghubungiku dan memerintahkan agar semua orang segera keluar, termasuk kalian. Jangan terlalu dekat, kalian tidak perlu melihat pertarungan itu dari udara." Mendengar peringatan tersebut, Sai segera menggerakkan burung tintanya dan membawa Shikamaru menjauh dari desa. Namun sebelum benar-benar pergi, mereka melihat sesuatu yang aneh. Pilar-pilar besar yang sebelumnya diciptakan Boruto di berbagai sisi desa mulai bergerak dengan sendirinya. Dari setiap pilar, muncul rantai-rantai raksasa dalam jumlah besar yang meluncur menuju pusat pertarungan antara Guy, Shisui, dan Sutsuki. Rantai dan pilar itu menghantam area pertempuran, menimbulkan dentuman keras dan menekan pergerakan musuh. Melihat kejadian itu, Sai berkata dengan kagum, "Itu benar-benar luar biasa. Jutsu ini masih aktif meskipun Boruto sedang pingsan.
Aku hampir lupa seberapa besar kekuatan anak Naruto itu. Shikamaru langsung membalas dengan nada tegas, ini bukan saatnya membicarakan hal seperti itu. Ayo kita fokus menyelamatkan semua orang. Situasi di dalam desa sudah terlalu kacau. Saat mereka bergerak lebih jauh, aku melihat Yamato dan Kiba di bawah sedang berlari menjauh dari pusat desa. Tanpa menunggu perintah, saya kembali menggunakan CHJ Giga dan menciptakan burung tambahan untuk membawa Yamato dan Kiba ke tempat aman. Beberapa saat kemudian, Yamato yang sudah berada di atas burung berkata dengan napas sedikit terengah, "Bagaimana situasinya, Shikamaru? Apakah evakuasi berjalan lancar?" Semua orang harus segera keluar, karena Gai dan Shisui sepertinya akan melakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari ini. Shikamaru yang mendengar laporan Yamato langsung menanggapinya dengan wajah serius. Ia berkata, "Bagaimana keadaan pertarungannya sekarang? Apakah Gai dan Shisui mampu menekan Sutsuki itu, atau setidaknya menahannya di satu tempat?" Dari posisi kami tidak bisa melihat secara langsung, tetapi pilar-pilar itu tampaknya masih bisa mendeteksi keberadaannya. Yamato menghela napas lalu menjawab, "Sejujurnya, dia lebih terlihat bertahan daripada menyerang. Bahkan bisa dibilang dia seperti sedang bermain dengan Gai dan Shisui." Aku juga sempat mendengar Sutsuki itu berkata bahwa dia adalah teman lama Boruto. Aku sendiri tidak mengerti maksudnya, mungkin hanya untuk mengacaukan mental lawan. Mendengar itu, Shikamaru langsung bereaksi dengan nada kesal. "Teman lama Boruto? Apa maksudnya bicara seperti itu? Situasinya sudah cukup kacau, dan sekarang dia bicara omong kosong. Lagi pula, makhluk itu bahkan tidak memiliki wajah yang jelas. Menurutmu, apa kita perlu memanggil bala bantuan tambahan untuk membantu Gai dan Shisui?" Yamato menggeleng pelan dan menjawab dengan tenang, "Pertarungan ini berada di tingkat yang berbeda. Kekuatan biasa tidak akan banyak membantu. Bahkan Gai dengan kekuatan sebesar itu masih belum bisa benar-benar menyentuhnya. Serangan Shisui juga belum memberi hasil. Satu-satunya cara yang masuk akal saat ini adalah membawa Boruto ke medan pertempuran." Aku yang mendengar pembicaraan itu segera menimpali, "Untuk sekarang, Bunshin Shisui bersama Shino dan yang lainnya sudah berhasil menyembunyikan Boruto di dalam hutan yang sangat jauh dari desa. Lokasinya cukup aman dan tersembunyi." Shikamaru mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kita tidak punya pilihan lain selain bergerak sekarang juga. Kita hanya bisa percaya pada Gai dan Shisui untuk menahan musuh itu." Ia lalu menoleh ke Sai dan menambahkan, "Percepat sedikit laju burung ini. Kita sudah kehilangan terlalu banyak waktu." Sementara itu, di medan pertempuran utama, serangan Gai terus dilancarkan tanpa henti. Namun setiap pukulan dan tendangan yang ia lepaskan selalu gagal mengenai Sutsuki di hadapannya. Tebasan pedang Susanoo milik Shisui juga tidak memberi dampak berarti. Melihat kondisi itu, Gai melayang di udara di samping Susanoo Shisui dan berkata, "Entah kita berhasil melukainya atau tidak, yang terpenting sekarang adalah menahannya selama mungkin. Aku baru saja menerima kabar bahwa seluruh warga desa sudah berhasil dievakuasi." Shisui menoleh ke arah Gai dan bertanya dengan nada khawatir, "Berapa lama kau bisa bertahan dengan kekuatan ini? Kau tahu risikonya. Apa kau benar-benar tidak akan mati setelah menggunakan gerbang ke-9? Gai tersenyum tipis lalu menjawab, "Tenang saja. Aku sudah terbiasa mempertaruhkan nyawaku. Tapi kali ini, izinkan aku mencoba sesuatu yang berbeda, dan aku ingin melakukannya bersamamu." Shisui terdiam sesaat sebelum bertanya, "Apa yang kau rencanakan?" "Jujur saja, sejauh ini serangan kita belum menyentuhnya sama sekali." Tanpa menjawab secara langsung, Gai melesat ke atas dan berdiri tepat di atas kepala Susanoo Shisui. Dengan suara mantap, ia berkata, "Yang perlu kau lakukan hanya menyelaraskan cakraku dengan Susanoo ini. Kita akan menggabungkan kekuatan dan bergerak sebagai satu." Setelah itu, cakra hitam dari gerbang ke-9 Gai mulai menyatu dengan Susanoo Shisui. Perlahan, warna Susanoo berubah menjadi hitam pekat, dan aliran cakra di sekitarnya menjadi semakin padat dan menekan. Shisui terkejut melihat perubahan tersebut dan berkata, "Aku tidak menyangka kau bisa melakukan hal seperti ini, Gai. Ini benar-benar di luar dugaan."
Sekarang aku mengerti tujuanmu. Kau ingin Susanoo ini bergerak secepat taijutsu milikmu. Gai menjawab dengan nada ringan, seperti julukanmu, kau memang cepat memahami sesuatu. Tapi ingat, Shisui, jutsu ini tidak akan bertahan lama. Kita mempertaruhkan semuanya dalam satu rangkaian serangan. Shisui mengangguk dan berkata, baiklah. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Semua orang sudah keluar dari Konoha, jadi kita tidak perlu ragu lagi. Setelah itu, pedang Susanoo Shisui berubah menjadi pedang hitam yang diselimuti cakra pekat. Gai berkata dengan suara penuh semangat, sepertinya persiapan kita sudah selesai. Sekarang saatnya kita bergerak tanpa menahan diri. Begitu kata-kata itu terucap, Susanoo hasil gabungan mereka melesat dengan kecepatan tinggi, bergerak layaknya Gai saat bertarung. Pedang hitam tersebut berhasil mengenai Sutsuki, namun makhluk itu menahannya hanya dengan satu jari. Tidak berhenti di situ, Susanoo langsung menghilang dan muncul kembali dari samping, lalu menghantam tubuh Sutsuki dengan pukulan keras hingga ia terdorong ke belakang. Sutsuki itu kemudian berkata dengan suara tenang, kombinasi yang menarik. Kau menyelaraskan taijutsu dengan Susanoo. Sepertinya, selain Boruto, kalian berdua cukup mampu menghiburku. Gai menatapnya tajam dan menjawab, jika kau terus meremehkan Shinobi Konoha, kau akan menyesal. Kau tidak akan pernah menyentuh Boruto lagi. Jadi bersiaplah, karena kami belum selesai. Sutsuki yang menyaksikan serangan gabungan Gai dan Shisui tidak langsung mengatakan apapun. Ia hanya berdiri dengan ekspresi tenang, seolah sedang menilai keadaan. Namun tidak lama kemudian, pilar raksa yang sebelumnya menyerangnya tiba-tiba muncul dari atas kepala Susanoo milik Shisui. Pilar raksasa itu jatuh dengan keras dan menghantam Susanoo serta Gai secara bersamaan. Benturan tersebut menghasilkan suara berat yang mengguncang area sekitar. Melihat hal itu, Sutsuki akhirnya berbicara dengan nada meremehkan, kalian terlalu banyak bicara. Kalian cepat merasa percaya diri, padahal kenyataannya masih sangat jauh dari cukup. Melihat usaha seperti ini sungguh menyedihkan. Sementara itu, Shikamaru dan Sai akhirnya tiba di lokasi tempat Boruto disembunyikan. Namun begitu mereka mendarat, Bunshin Shisui yang menjaga area tersebut tiba-tiba menghilang. Hal itu membuat mereka langsung waspada. Shikamaru mengerutkan kening lalu berkata, ini pertanda buruk. Jika Bunshin Shisui menghilang, berarti sesuatu yang serius sedang terjadi di desa. Sial, kita tidak punya cara langsung untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sana. Yamato yang masih terhubung melalui Bunshin Mokuton mendengar itu dan segera menjawab, tenang dulu. Mokuton Bunshinku masih berada di dalam desa. Pertarungan besar sedang berlangsung. Gai dan Shisui melakukan sesuatu yang luar biasa. Susanoo milik Shisui bahkan berubah menjadi hitam. Namun setelah itu, sesuatu jatuh dari langit dan menghantam mereka. Shikamaru menghela napas lalu berkata, aku lega kau masih meninggalkan Bunshin di sana, Kapten Yamato. Tapi yang paling penting sekarang, apakah mereka berdua masih hidup? Yamato menjawab dengan nada hati-hati, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Asap dan debu terlalu tebal. Namun setelah benturan itu, pertarungan tiba-tiba terhenti. Meski begitu, aku masih bisa merasakan cakra Gai dan Shisui. Itu berarti mereka belum mati. Shikamaru mengangguk dan berkata, syukurlah. Terus awasi keadaan desa. Jangan sampai Mokuton Bunshinmu hilang, karena hanya melalui kau kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah mengatakan itu, Shikamaru beralih melihat kondisi Boruto dan Obito yang terbaring. Saat itu, Sai berbicara dengan nada bingung, aku masih memikirkan satu hal. Sebelumnya, dialah yang menanamkan sel Hashirama ke tubuh Boruto dan Obito. Aku pikir efeknya masih bekerja karena luka-luka fatal mereka sempat sembuh. Apa mungkin Sutsuki itu sengaja melakukan semua ini? Kiba yang mendengar itu langsung menimpali, aku juga memikirkan hal yang sama. Kalau dia memang ingin menghabisi Boruto sejak awal, dia tidak perlu melakukan hal yang rumit seperti itu. Apalagi dia bahkan bisa mengubah wujudnya menyerupai Orochimaru.
Kurasa makhluk itu pantas disebut Sutsuki perebut wajah. Shikamaru langsung menatap Kiba dan berkata, ini bukan waktunya bercanda atau memberi julukan aneh. Tapi jujur saja, aku juga tidak bisa memahami apa tujuan Sutsuki itu sebenarnya. Yang jelas, setidaknya Boruto tidak meledak seperti Sasuke dulu. Jika saja Shisui tidak ada saat itu, Boruto mungkin sudah benar-benar lenyap. Belum lama Shikamaru menyelesaikan ucapannya, Shikadai dan Mitsuki tiba-tiba muncul di dekat mereka. Shikamaru langsung menoleh dan berkata, bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini, Shikadai? Siapa yang memberitahu kalian? Shikadai menjawab dengan cepat, Mitsuki yang membawaku ke sini. Dia sudah menandai Boruto dengan ularnya sejak awal. Katanya, dia ingin menyampaikan sesuatu yang penting kepadamu, ayah. Shikamaru kemudian menatap Mitsuki dan berkata, baik, Mitsuki. Katakan sekarang. Aku tidak punya banyak waktu untuk hal yang bertele-tele. Mitsuki mengangguk, lalu mengeluarkan seekor ular kecil dari tangannya sambil berkata, sebelum ayahku mati, dia menitipkan pesan melalui ular ini. Aku yakin ini penting. Tidak lama setelah itu, ular kecil tersebut tiba-tiba berbicara. Suara yang keluar terdengar jelas sebagai suara Orochimaru. Ia berkata, ini adalah pesan terakhirku bagi siapapun yang mendengarnya. Aku sempat bangkit kembali setelah ledakan besar yang menghancurkan Sasuke dan yang lainnya. Namun sebelum aku sempat melakukan apapun, Sutsuki tanpa wajah itu langsung menembus tubuhku dengan kekuatan yang aneh. Sayangnya, dia tidak datang sendirian. Ada satu makhluk kecil yang bersembunyi di pundaknya. Makhluk itulah yang menghancurkan Boruto seperti yang kalian lihat sekarang. Setelah pesan itu selesai, ular kecil tersebut menghilang begitu saja. Aku yang mendengar penjelasan itu langsung berkata, kalau begitu, kita memang tidak melihat makhluk lain secara langsung selain Sutsuki itu sendiri. Apakah kau juga menyadari hal yang sama, Shikamaru? Mendengar penjelasan itu, Shikamaru langsung menarik napas panjang sebelum berbicara. Dengan nada serius ia berkata, aku juga tidak benar-benar mengerti. Tapi apapun alasannya, aku tidak pernah menyangka Orochimaru akan melakukan hal seperti itu di saat-saat terakhirnya. Setidaknya sekarang kita tahu masih ada sesuatu yang belum terlihat sepenuhnya. Untuk sementara ini, yang paling penting adalah menjaga Boruto dengan segala cara, apapun risikonya. Belum lama Shikamaru menyelesaikan ucapannya, suara Ino tiba-tiba terdengar di dalam kepalanya melalui komunikasi pikiran. Dengan nada cemas, Ino berkata, bagaimana keadaan kalian di sana? Apa semuanya baik-baik saja? Semua warga desa sudah berhasil dievakuasi ke tempat yang sangat jauh dari Konoha. Tapi ada satu hal yang aneh. Di tempat lain tidak ada apa-apa. Bahkan desa Sunagakure juga tidak terlihat. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mendengar itu, Shikamaru terdiam sejenak dan tidak langsung menjawab Ino. Ia lalu menoleh ke arah Sai dan yang lainnya sambil berkata pelan, ini benar-benar merepotkan. Sepertinya ingatan mereka belum sampai pada titik itu. Aku sendiri tidak tahu bagaimana harus menjelaskan bahwa saat ini hanya Konoha yang tersisa. Kiba yang mendengar ucapan itu langsung menimpali, aku paham maksudmu. Bahkan aku sendiri merasa ingatanku seperti terganggu oleh sesuatu. Kalau kalian tidak memberitahuku lebih dulu, mungkin aku juga akan kebingungan seperti Ino sekarang. Yamato yang mendengar percakapan itu tiba-tiba berbicara dengan nada tegang. Ini tidak baik. Aku harus segera membantu Gai. Ada sesuatu yang buruk terjadi. Mokuton Bunshinku milikku tiba-tiba menghilang. Aku tidak bisa merasakan keberadaannya lagi. Aku harus kembali ke desa sekarang juga. Shikamaru langsung bereaksi dan hendak memerintahkan Sai serta Kiba untuk ikut membantu Yamato. Namun Yamato segera mengangkat tangannya dan berkata, tidak. Kalian tetap di sini dan jaga Boruto. Aku akan pergi sendiri. Aku akan meninggalkan satu Bunshin di sini bersama kalian. Jika Bunshin itu tiba-tiba menghilang, artinya keadaannya sudah sangat buruk dan kalian harus segera pergi dari tempat ini. Tanpa menunggu jawaban, Yamato langsung bersiap. Sai pun segera menggunakan CHJ Giga, menciptakan burung besar dari tinta,
lalu membawa Yamato terbang kembali ke arah Konoha. Beberapa saat setelah Yamato pergi, Shikamaru berbicara lagi dengan nada tegas, "Aku sudah menduga hal buruk seperti ini akan terjadi. Sai, aku minta kau segera mencari tempat yang benar-benar tertutup dan aman. Kita tidak bisa terus berdiam diri di satu tempat. Kita harus terus bergerak sampai Boruto sadar." Mendengar itu, Shikadai tiba-tiba maju dan berkata, "Aku akan ikut bergerak bersama Mitsuki. Kami akan mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Kita tidak bisa hanya menunggu." Setelah mengatakan itu, Shikadai dan Mitsuki langsung berbalik dan berniat pergi. Namun sebelum mereka melangkah jauh, Shikamaru segera menggunakan jutsu bayangannya dan mengunci pergerakan mereka berdua. Dengan suara dingin namun penuh tanggung jawab, Shikamaru berkata, "Aku tidak suka melakukan ini pada kalian. Tapi jangan bertindak sembarangan. Kalian tetap di sini. Aku tidak memerintahkan kalian untuk bergerak. Biarkan aku yang mengatur semuanya." Tidak lama setelah itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Obito yang sebelumnya terbaring tak sadarkan diri mulai menunjukkan tanda-tanda bangun. Sai yang melihat perubahan itu langsung memanggil Shikamaru agar mendekat. Perlahan, Obito membuka matanya, lalu tanpa banyak bicara ia langsung menggunakan Kamui. Dari pusaran dimensi tersebut, ia mengeluarkan sosok Rin dan meletakkannya di hadapannya. Semua yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Tidak lama kemudian, Obito berkata dengan suara lemah, "Akhirnya aku sadar. Maafkan aku, Rin. Aku terpaksa menguncimu di dalam dimensiku sebelumnya saat aku pergi ke medan pertempuran." Rin sendiri masih belum sadarkan diri setelah keluar dari dimensi tersebut. Melihat itu, Shikamaru berkata, "Syukurlah kau sudah sadar, Obito." Tapi sepertinya Rin masih belum bangun. Obito mengangguk pelan dan menjawab, "Tidak apa-apa." Dia masih berada dalam kondisi genjutsu ringan. "Aku tidak bisa membiarkan Rin mati, apalagi setelah Boruto menyelamatkanku dan membawaku ke masa ini. Aku akan menyadarkannya nanti setelah cakraku pulih." Aku yang mendengar itu segera berkata, "Maaf jika aku harus langsung bertanya. Tapi sepertinya kau sudah tahu apa yang ingin kami tanyakan." Obito kemudian menoleh ke arah Boruto yang masih tergeletak tak sadarkan diri, lalu berkata, "Kami menghadapi situasi yang benar-benar tidak terduga. Jika Boruto terlambat sedikit saja membuka ruang dimensinya, tubuh kami sudah hancur sepenuhnya." Shikamaru menanggapi dengan wajah serius, "Itu terdengar mengerikan. Tapi aku harus mengatakan ini. Musuh yang kalian hadapi sebelumnya sekarang sudah muncul di desa. Itulah alasan kami membawa kalian ke tempat aman." Obito langsung mengerutkan kening dan berkata, "Sial. Jadi dia benar-benar membuntuti kami sampai ke sini. Kalian harus sangat berhati-hati. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah kita duga." Selain Sutsuki tanpa wajah itu, ada satu makhluk lain. Wujudnya besar dan selalu berada di dekatnya. Makhluk itulah yang membuat kami benar-benar terdesak. Mendengar itu, Shikamaru langsung terkejut dan berkata, "Tunggu dulu. Maksudmu ada musuh lain? Aku kira kalian hanya menghadapi Sutsuki tanpa wajah itu. Aku baru mendengar soal makhluk besar ini." Obito mengangguk dan menjawab, "Benar. Bahkan Kyuubi pun kewalahan menghadapinya. Kedua matanya terluka saat melawan makhluk itu." Sai yang mendengar itu langsung menambahkan, "Itu masuk akal. Saat itu Kurama sempat menemui kami dalam kondisi yang sangat parah. Dialah yang memperingatkan kami untuk segera menjauh jika Sutsuki itu sampai ke desa." Shikamaru kemudian berkata dengan nada berat, "Saat ini Gai dan yang lainnya sedang menghadapi musuh yang sama seperti yang kalian lawan sebelumnya. Aku hanya bisa berharap mereka mampu bertahan." Namun Obito langsung membalas, "Itu hampir tidak mungkin. Seberapa kuat pun mereka, Sutsuki ini berbeda. Dia bahkan bisa mengalahkan Boruto hanya dalam hitungan detik. Kau pasti mengerti apa maksudku." Dari tempat itu ia menyaksikan hal yang sulit dipercaya. Tubuh-tubuh yang sudah lama mati perlahan memancarkan cahaya dan mulai hidup kembali. Tobirama, Itachi,
Dan Jiraiya bahkan telah bebas dari Edo Tensei dan benar-benar menjadi manusia seutuhnya lagi. Boruto menugaskan mereka untuk menjaga dunia dari balik bayangan agar tidak ada perang baru yang muncul. Untuk menghindari beban masa lalu, Boruto juga menghapus semua ingatan buruk mereka tentang kejadian-kejadian sebelumnya sehingga mereka bisa hidup tanpa rasa ragu. Pada saat yang sama, jasad Rin dan Kakashi yang sudah lama tidak bernyawa mulai mengeluarkan cakra tipis. Tubuh mereka perlahan pulih dari kerusakan, bahkan warna kulit mereka kembali normal. Obito melihat proses itu sambil berdiri di dekatnya, tanpa kebingungan harus bereaksi seperti apa ketika menyadari dua sahabat lamanya bisa hidup lagi. Beberapa saat kemudian, Boruto yang berada di atas patung Hokage mengangkat kedua tangannya dan membentuk segel. Ia bergumam dengan suara yang bisa terdengar oleh semua orang di bawah sana. "Baik, aku sudah memberi tanda kepada semua tubuh yang ada di sini. Sekarang aku akan menarik kembali jiwa mereka dari alam kematian dan menghubungkannya dengan tubuh masing-masing." Setelah kata-kata itu terucap, seluruh jasad di dalam Konoha mulai memancarkan cahaya yang semakin terang. Obito dan Madara yang berdiri tidak jauh tampak sangat terkejut melihat hal itu terjadi di depan mata. Itachi serta Jiraiya pun tampak tegang meskipun keduanya terlihat berusaha menyimpan rasa senang karena momen itu adalah sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Pada saat tubuh Rin berubah menjadi lebih dewasa secara perlahan, Boruto berbicara kepada Obito melalui Jigen. Suaranya terdengar langsung di dalam kepala Obito. "Paman Obito, hanya kau yang bisa mendengar ucapanku sekarang. Aku membuat tubuh Rin kembali dengan usia yang sama sepertimu. Dia mati ketika masih terlalu muda, jadi aku menyesuaikannya agar kalian bisa hidup bersama tanpa perbedaan umur yang terlalu jauh." Obito tersentak karena tidak menyangka Boruto menghubunginya secara langsung tanpa peringatan. Ia berkata dengan suara gemetar, "Boruto, apa yang kau lakukan ini terasa tidak mungkin. Aku bahkan tidak tahu harus bereaksi bagaimana ketika melihat tubuhnya berubah seperti itu." Boruto menjawab dengan nada pelan, "Aku tidak bisa menjelaskan caranya. Yang bisa kukatakan hanyalah, mulai sekarang aku bisa mengabulkan hal-hal yang selama ini kau harapkan. Tunggu sebentar saja, beberapa menit lagi dia akan membuka mata dan melihatmu. Jadi, bersiaplah, Paman Obito." Boruto kemudian mengakhiri jutsu itu dan terbang ke atas, merasakan kehadiran Otsutsuki yang semakin dekat. Dari langit, Boruto melihat tubuh-tubuh yang sudah lama mati kini mulai bergerak. Itachi mengamati kedua orang tuanya yang perlahan menunjukkan detak jantung. Tobirama menatap Boruto yang sedang melayang di atas langit sambil memikirkan betapa anehnya situasi itu. Tiba-tiba ia mendengar suara teriakan Obito. Ketika menoleh, ia melihat Rin membuka mata dan Obito langsung memeluknya dengan erat. Tobirama hanya bisa menggumam pelan, "Aku tidak menyangka akan melihat hal seperti ini. Rasanya aneh, setiap orang yang dulu mati kini mulai menunjukkan cakra. Tidak serentak, tapi perlahan seperti cahaya yang membawa kembali jiwa yang hilang. Benar-benar sulit dipercaya." Rin yang membuka mata tanpa kebingungan karena ia baru saja kembali ke dunia setelah sekian lama. Obito memeluknya sambil menahan tangis. Dengan suara yang patah-patah ia berkata, "Aku tidak tahu apakah ini mimpi atau bukan, tapi yang jelas, aku sangat merindukanmu, Rin. Bertahun-tahun aku berharap bisa melihatmu lagi." Tidak lama kemudian, tubuh Kakashi yang pucat mulai berubah. Ia bernafas pelan sebelum membuka mata meskipun kesadarannya belum sepenuhnya kembali. Obito memeluk Kakashi dan Rin sekaligus sambil menangis. Jiraiya yang melihat kejadian itu berkata lirih, "Benar-benar aneh, itu berarti Kakashi hidup kembali. Aku tidak pernah membayangkan sesuatu seperti ini bisa terjadi. Dan tampaknya belum selesai sampai di sini." Jiraiya benar, karena tak lama setelah itu tubuh Naruto yang sebelumnya terlihat tidak bernyawa mulai menunjukkan tanda kehidupan. Warna kulitnya membaik, aliran darah bergerak, dan ia mulai bernafas. Boruto mengamati itu dari langit lalu menyusun segel di tangannya. Ia berniat menghapus sebagian ingatan Naruto agar Naruto tidak mengetahui bahwa Boruto masih bertarung melawan ancaman besar. Melihat itu, Kurama berkata dari dalam tubuh Boruto, "Boruto, apa tidak terlalu berlebihan jika kau menghapus ingatan Naruto? Menurutku itu bukan keputusan yang terlalu baik." Boruto menjawab dengan nada tenang,
Aku akan menghapus ingatan mereka tentang diriku selama aku masih bertarung. Hanya Paman Tobirama dan beberapa lainnya yang tahu bahwa aku belum selesai. Akan lebih rumit jika mereka tahu aku masih mempertaruhkan nyawa. Tapi tenang saja, Kurama. Setelah aku mengalahkan Otsutsuki itu, seluruh ingatan tentang diriku akan kembali seperti semula. Kurama menghela napas pelan sebelum berkata, kalau begitu, aku tidak akan memprotes apapun. Aku hanya berharap kau benar-benar bisa melakukannya. Boruto tersenyum tipis dan membalas, aku harus. Jika tidak, mereka yang baru hidup kembali akan merasa takut jika tahu ancaman masih ada. Tapi aku sedikit khawatir tentang Paman Sasuke. Saat dia bangkit nanti, mungkin dia bisa melepaskan penghalang ingatan itu. Tapi menurutku itu tidak akan terlalu menyulitkanku. Kakashi perlahan membuka mata dan mencoba memahami keadaan sekitarnya. Dengan suara lemah ia berkata, Obito, Rin, jadi ini kalian, ya? Untuk sesaat aku pikir aku sudah tiba di alam kematian. Tapi melihat kalian berdua menangis seperti itu, rasanya agak memalukan. Dan, Obito, kau memeluk kami terlalu keras. Aku hampir tidak bisa bernafas. Rin, kau merasakannya juga, kan? Rin mengangguk pelan dan menjawab, ya, Kakashi. Obito memang memeluk kita terlalu kuat. Tapi ada hal lain. Obito, bukankah kita semua sudah pernah bertemu di alam kematian? Mengapa kau tampak berbeda? Apa karena Kakashi ikut bersama kita sekarang? Obito tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk sambil terus memeluk mereka berdua karena tidak mampu menyembunyikan rasa bahagianya. Kakashi dan Rin saling menatap bingung karena belum mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah beberapa saat, Obito akhirnya berkata dengan lebih tenang meski suaranya masih bergetar. Aku tahu ini sulit dipercaya. Apa yang akan kukatakan mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi kita bertiga tidak berada di alam kematian. Kita benar-benar hidup kembali. Boruto membawa jiwa kalian dari tempat itu dan menghubungkannya lagi dengan tubuh kalian. Mendengar ucapan itu, Rin dan Kakashi terkejut. Kakashi bahkan langsung melihat sekelilingnya, mencoba memastikan sendiri keadaan di sekitar. Ia melihat banyak jasad lain yang juga mulai menunjukkan tanda kehidupan. Dengan nada bingung ia bertanya, apa maksudmu kami hidup lagi? Aku ingat jelas bahwa aku mati saat melawan makhluk pohon itu. Dan, siapa Boruto? Aku tidak ingat pernah mendengar nama itu. Obito menatap Kakashi lekat-lekat sebelum menjawab, kau benar-benar tidak mengenalnya? Tapi itulah kenyataannya. Kau dan Rin bisa bangkit kembali karena Boruto. Rin memegang dadanya sendiri, mencoba menenangkan napasnya. Ia berkata pelan, Obito, aku merasa seperti ada banyak hal yang hilang dari ingatanku. Apa benar seseorang bernama Boruto melakukan semua ini? Kakashi mengangguk ragu, menambahkan, aku juga tidak mengingat siapapun dengan nama itu. Tapi aku tahu aku mati. Jadi, ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Obito memejamkan mata sesaat. Ia mengerti bahwa Boruto sengaja menghapus ingatan tentang dirinya dari orang-orang yang dibangkitkan, dan ia sadar tidak bisa memaksa mereka untuk mengingat sesuatu yang sudah dihapus. Dalam hati ia berkata, Boruto, kau sampai memikirkan hal sejauh ini. Tapi aku mengerti alasannya. Kau tidak ingin siapapun mengganggumu. Kembalilah dengan selamat. Kakashi yang melihat Obito terdiam mulai bertanya lagi. Obito, bisakah kau menjelaskan lebih jelas? Siapa Boruto itu? Apa dia semacam Otsutsuki? Ini sulit dipercaya. Tapi Obito hanya memeluk mereka lebih erat dan berkata, untuk sekarang, yang perlu kalian tahu hanyalah kita bertiga hidup kembali. Kita bisa bersama lagi, tanpa Edo Tensei, tanpa belenggu apapun. Itu saja sudah cukup bagiku. Tidak jauh dari mereka, Orochimaru mengamati situasi sambil berdiri di samping Tobirama. Dengan suara tenang ia berkata, bagaimana menurutmu, Nidaime Hokage? Sepertinya Boruto memang menghapus ingatan banyak orang tentang dirinya. Kalau begitu, hanya kita yang mengetahui bahwa dia sedang bertarung melawan Otsutsuki.
Tobirama mengangguk pelan dan menjawab, "Benar. Apa yang dia lakukan membuatku merinding. Tapi, aku merasa dia sedang merencanakan sesuatu dari atas sana." Semua jasad tidak bangkit bersamaan. Sepertinya itu memang disengaja. Tidak lama kemudian, Orochimaru dan Tobirama melihat tubuh Izuna Uchiha, adik Madara, yang juga mulai hidup kembali. Madara langsung memeluk Izuna seolah tidak ingin melepaskannya. Melihat itu, Orochimaru tersenyum kecil dan berkata, "Lihatlah, Nidaime. Musuh lamamu kini hidup lagi. Kau tidak merasa terganggu?" Tobirama tidak menjawab, ia justru mendekat ke arah Madara dan Izuna. Dengan suara tenang ia berkata, "Izuna, aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi. Selamat datang kembali. Aku harap tidak ada dendam yang tersisa atas apa yang terjadi di masa lalu." Namun Izuna tampak bingung. Ia berkata, "Tobirama, apa maksudmu? Kita tidak pernah memiliki hubungan yang buruk. Kenapa kau berbicara seolah-olah kau pernah mencelakaiku?" Mendengar itu, Tobirama terdiam. Ia menyadari bahwa Boruto bahkan menghapus kenangan buruk Izuna tentang dirinya. Orochimaru mendekat dan berbisik pelan, "Luar biasa, bukan?" Boruto menghapus memori itu juga. Ia membuat Izuna tidak lagi mengingat bahwa kaulah penyebab kematiannya. Tobirama menarik napas panjang. Ia berkata, "Aku sebenarnya ingin berbicara dengan Boruto sebelum dia pergi. Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Meski begitu, mungkin ini yang terbaik. Jika orang-orang lama hidup lagi tanpa denda masa lalu, dunia bisa lebih tenang." Sementara itu, Obito perlahan mulai menjelaskan garis besar kejadian kepada Rin dan Kakashi. Mereka hanya bisa mendengarkan dengan bingung karena banyak hal yang terasa asing. Kakashi melihat sekeliling dan melihat sosok Itachi, Madara, serta Jiraiya yang berdiri tidak jauh dari sana. Ia terdiam cukup lama sebelum berkata, "Kalau begitu, apa kita benar-benar hidup kembali? Aku melihat Madara di sana, juga Itachi, dan Tuan Jiraiya." "Ini seperti mimpi." Obito tersenyum kecil dan menjawab, "Ya. Aku juga merasa seperti itu. Tapi ini nyata. Kita bertiga bisa hidup bersama lagi." Di sisi lain, Itachi melihat jasad kedua orang tuanya perlahan bergerak. Ia tampak gugup dan tidak tahu harus bereaksi apa. Saat ibu dan ayahnya membuka mata, Itachi langsung menangis. Ayahnya, Fugaku, berkata dengan suara lemah, "Itachi, jangan menangis seperti itu. Kita masih di sini sekarang." Itachi langsung memeluk keduanya dengan erat. Namun di sisi lain, Sasuke, Sarada, dan Naruto masih belum sepenuhnya bangkit. Melihat itu, Boruto yang berada di atas langit bergumam pelan, "Aku sengaja memperlambat kebangkitan ayah dan paman Sasuke. Aku akan membangkitkan mereka setelah aku membawa Otsutsuki itu pergi. Aku bisa merasakannya, dia semakin dekat. Tapi aneh, kenapa dia memilih datang memutar jalan?" Kurama menjawab dari dalam tubuhnya, "Melalui mata itu, kau bisa melihat pergerakannya dengan jelas. Mungkin dia punya rencana sebelum tiba di sini." Boruto mendengarkan ucapan Kurama dan menjawab dengan tenang, "Ya, kau benar. Dia sudah mengetahui kalau mataku bangkit dan sejak itu dia lebih berhati-hati dalam menyusun rencana. Dia ingin bertemu denganku lagi, tapi tidak apa-apa. Ini memberiku kesempatan untuk melihat keadaan dunia dari atas." Pemandangannya cukup menarik, meskipun situasinya rumit. Di bawah sana, Itachi masih memeluk ayah dan ibunya tanpa melepaskan genggaman sedikit pun. Ia masih sulit mengucapkan kata apapun selain kalimat maaf yang ia ulangi berkali-kali. Ia menundukkan kepala di pundak keduanya sambil menangis pelan. Fugaku hanya membelai rambutnya dengan lembut, sementara Mikoto mencoba menenangkan putranya. Tidak jauh dari mereka, Tobirama memperhatikan reuni itu sambil berkata kepada Madara, "Hei, Madara, apakah kau sudah puas sekarang? Kau sepertinya sangat beruntung. Boruto menghapus semua kenangan buruk orang lain tentang masa lalumu, dan sekarang kau bisa memulai hidup baru bersama adikmu." Madara melihat Izuna sebentar lalu menoleh pada Tobirama.
Ia menjawab, kau boleh mengejekku, tapi aku tidak keberatan. Kalau aku mendapat kesempatan kedua seperti ini, aku ingin menggunakannya dengan baik. Jika suatu saat kau menjadi Hokage lagi, mungkin aku bahkan bisa membantumu. Aku juga ingin hidup damai. Tobirama menggeleng pelan. Jangan bicara sembarangan. Aku tidak tertarik menjadi Hokage lagi. Lagi pula, Naruto sebentar lagi akan bangkit, dan jabatan itu bukan hal yang kupikirkan. Aku hanya ingin berkelana dan melihat dunia yang belum sempat kukunjungi. Mendengarnya, Madara tersenyum kecil lalu berkata, kalau begitu, aku dan Izuna akan ikut bersamamu. Kami tidak berniat tinggal di Konoha. Kami akan melindungi desa ini dari kejauhan. Aku belum siap bertemu semua orang yang pernah ingin kubunuh, meski Boruto bilang aku aman di sini. Izuna yang mendengar pembicaraan itu hanya bisa terdiam bingung. Namun Tobirama akhirnya menjawab, aku tidak pernah setuju dengan rencana-rencanamu dulu. Tapi kalau yang ini, mungkin menarik. Kalian boleh ikut, asal tidak menggangguku. Madara tertawa kecil dan berkata, terima kasih, Tobirama. Hanya itu yang ingin kukatakan. Tobirama mendengus dan membalas, hentikan sikap itu. Melihatmu menjadi ramah membuatku tidak nyaman. Kembalilah bersikap seperti biasanya, atau kau tidak boleh ikut nanti. Tak jauh dari sana, Orochimaru berjalan menghampiri Jiraiya yang sedang menunggu Naruto. Jiraiya berkata, hei, Orochimaru. Aku punya pertanyaan sama seperti Nidaime. Apa yang akan kau lakukan setelah ini? Apa kau masih punya keinginan lama untuk membuat masalah? Orochimaru tersenyum tipis sebelum menjawab, bisakah kau tidak langsung menuduhku seperti itu? Aku tidak akan mengecewakan Boruto. Tidak kali ini. Jika Boruto lahir sebelum Sasuke, mungkin aku akan memilih dia sebagai muridku. Jiraiya tertawa kecil dan berkata, aku sudah menduga kau akan menjawab begitu. Ngomong-ngomong, aku merasa Tsunade juga hampir bangkit. Kehadirannya terasa samar, mungkin tubuhnya berada di tempat berbeda. Orochimaru menjawab, syukurlah kalau dia tidak ada di sini. Akan sangat merepotkan jika kami bertiga berkumpul lagi. Aku tidak berencana bergabung dengan kalian. Masih banyak hal menarik yang ingin kuteliti. Tanpa diduga, Jiraiya memeluk Orochimaru cukup erat. Ia berkata, aku tidak percaya kita bertiga akan punya kesempatan hidup lagi, Orochimaru. Teruslah bertingkah aneh seperti biasa. Kalau kau berbuat salah, aku sendiri yang menghentikanmu. Itu hal yang biasa kita lakukan dulu, dan ternyata menyenangkan juga. Orochimaru menjawab sambil canggung, aku mengerti, tapi lepaskan aku sekarang. Kalau Nidaime melihat ini, dia pasti mengejekku. Ini memalukan. Jiraiya tertawa keras. Kurasa hanya Nidaime yang tidak mendapat keuntungan apa-apa dari kebangkitan ini. Bayangkan dia berkelana bersama Madara dan Izuna. Aku ingin sekali mengintip perjalanan mereka. Kehidupan kedua ini seperti mimpi. Sulit dipercaya hal seperti ini bisa terjadi. Orochimaru menanggapi, yang membuatku penasaran adalah mata Boruto. Dia terlahir dengan jutsu itu. Awalnya kupikir Toneri penyebabnya, tapi ternyata bukan. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Jiraiya mengangguk dan berkata, aku mengerti maksudmu. Tapi ada satu hal lain. Naruto masih belum bangun. Aku rasa Boruto sengaja menundanya sebelum ia pergi. Meskipun Boruto menghapus ingatan Naruto dan Sasuke tentang dirinya, dia mungkin khawatir keduanya bisa mematahkan ingatan palsu itu. Lagi pula Otsutsuki itu masih belum muncul. Mungkin itu alasan Boruto berada jauh di atas sana. Orochimaru menjawab, jadi kau memikirkan hal yang sama, ya? Aku sebenarnya menunggu kebangkitan Sasuke. Tapi kalau dia bangun dan merasakan sesuatu di atas, dia mungkin mengenali keberadaan Boruto meski ingatannya dihapus. Orochimaru lalu menunjuk ke arah lain. Lihat, Fugaku dan Mikoto benar-benar hidup kembali. Rasanya sulit dipercaya. Pada saat itu,
Boruto yang masih melayang tinggi mulai menggunakan kekuatan paling dalam dari jigannya. Ia terhubung dengan masa lalu membentuk segel jutsu besar di udara. Tak lama kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi di hamparan pasir yang luas. Konoha, yang sebelumnya hancur menjadi abu, kembali bangkit dari bawah tanah. Bangunan, rumah, dan jalan muncul satu persatu, sama persis seperti bentuknya di masa lalu. Bahkan tanpa ada yang kurang sedikit pun. Setelah semuanya selesai, Boruto memindahkan semua orang ke rumah masing-masing yang telah dipulihkan. Jiraiya, Naruto, dan Orochimaru berada di rumah berbeda dari Tobirama, Madara, dan Izuna. Begitu pula dengan Itachi dan Obito yang ditempatkan di tempat lain. Dari atas, Boruto berkata, "Baiklah, semuanya sudah selesai. Mereka yang mati sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Sekarang aku akan mengunci semuanya. Otsutsuki itu sudah semakin dekat. Aku tidak ingin ada yang melihat pertarungan ini." Kurama mendengarkan ucapan Boruto dalam diam. Sementara itu, di salah satu rumah, Tobirama mencoba membuka pintu, namun pintu itu tidak bergerak. Madara mengamatinya lalu berkata, "Sepertinya Boruto benar-benar mengunci kita semua. Aku yakin Orochimaru dan yang lainnya juga berada di ruangan terpisah. Dia tidak ingin kita melihat pertarungannya dari bawah. Itu berarti Otsutsuki itu sudah tiba dan Boruto sedang berdiri melindungi kita." Tobirama mengangguk. "Ya, kau benar. Meskipun ini hanya rumah biasa, dia menguncinya dengan Kekaifin yang tidak bisa kita lihat. Meskipun kuhancurkan rumah ini, hasilnya tidak akan berbeda." Tobirama menarik napas panjang. "Baiklah, Boruto. Kami tidak akan mengganggu. Tapi menempatkanku satu ruangan dengan Madara, itu cukup menghina." Ia terkejut karena jutsu itu tanpa dipengaruhi oleh resonansi kekuatan Kurama dan jigan milik Boruto yang kini saling menyatu. Kekuatan baru itu membuat setiap teknik dasar Boruto meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ketika Boruto berpindah tempat dengan Hiraishin, udara di sekitarnya bergetar hebat. Bahkan tanah di bawahnya ikut terbakar oleh percikan api akibat kecepatan yang luar biasa. Melihat hal itu, Tobirama hanya bisa terpaku sesaat. Ia lalu berkata pelan, "Luar biasa, cara kerjanya benar-benar berbeda dari yang kuajarkan. Kecepatannya bukan hanya teleportasi biasa." Ia kemudian berpikir dalam hati, bahwa mungkin ramalan Gamamaru tentang kekuatan besar yang akan melampaui batas manusia benar adanya. Dalam benaknya, Tobirama mulai merasa bahwa Boruto mungkin benar-benar bisa mengalahkan para Sutsuki di masa depan. Namun, ketika Boruto semakin sering berpindah dari satu titik ke titik lain, Tobirama dengan cepat menarik jubah Boruto untuk menghentikannya. Ia berteriak, "Cukup, Boruto. Berhenti dulu. Kalau terus begitu, kau akan membakar seluruh area ini." Boruto kaget dan langsung berhenti. Ia memutar tubuhnya dan terkejut melihat api kecil yang menjalar di sekitar tempat latihan. Dengan wajah bingung, Boruto menatap Tobirama dan bertanya, Aku tidak sadar, Paman. Tadi aku hanya fokus menggunakan Hiraishin. Apa aku benar-benar yang menyebabkan ini semua?" Tobirama mengangguk perlahan sambil menepuk bahu Boruto. "Sepertinya kau belum menyadari kekuatan sebenarnya dari teknikmu. Tapi tidak apa-apa, Boruto. Aku sudah melihat cukup banyak. Jutsumu luar biasa, meskipun sedikit berbahaya." Ia kemudian menatap mata Boruto dan melanjutkan, "Katakan padaku, apakah kau sudah bisa membuat formula Hiraishin sendiri? Tanpa perlu menandai senjata seperti kunai atau kertas segel?" Boruto tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya tersenyum kecil, lalu meletakkan tangannya di bahu Tobirama. Saat itu terlihat jelas segel teleportasi muncul di tangan Boruto, bentuknya hampir sama persis dengan milik Minato Namikaze, kakeknya. Melihat hal itu, Tobirama terdiam beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Jadi begitu, sepertinya aku sudah mengajarkan semua yang perlu kau tahu. Kau memang cepat belajar, Boruto. Kalau begitu, kita sebaiknya segera menyusul Jiraiya. Aku yakin dia sedang menikmati kebangkitannya sekarang." Namun sebelum mereka berangkat, Boruto menahan langkah Tobirama.
Tunggu dulu, Paman. Ada satu hal yang ingin aku minta. Aku tahu kau dikenal sebagai pengguna jutsu elemen air terkuat dalam sejarah. Aku hanya bisa menggunakan jutsu air dasar. Jadi, bisakah kau mengajariku satu teknik andalanmu? Aku ingin belajar langsung darimu. Tobirama berhenti melangkah. Ia menatap Boruto cukup lama tanpa menjawab. Kemudian, dengan ekspresi serius, ia berkata pelan. Kau belum siap, Boruto. Teknik itu bukan sekadar jutsu biasa. Tanpa peringatan, Tobirama tiba-tiba melemparkan kunai ke arah Boruto dengan kecepatan tinggi. Refleks, Boruto langsung mengaktifkan Hiraishin dan berpindah tempat dalam sekejap. Namun belum sempat ia bernapas lega, Bunshin Tobirama muncul di belakangnya dan melancarkan Suirdan no Jutsu, naga air besar yang menghantam Boruto hingga ia terlempar jauh ke belakang. Kurama yang menyatu dalam diri Boruto langsung berteriak marah di dalam pikirannya. Sudah kuduga. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa dipercaya. Hati-hati, Boruto. Dia tidak sedang mengajarimu, dia ingin melumpuhkanmu. Boruto yang berusaha berdiri sambil terengah-engah menjawab dalam hati. Tidak, Kurama, aku rasa kau salah paham. Paman Tobirama hanya sedang mengujiku. Aku yakin dia ingin tahu seberapa jauh kemampuanku dengan Hiraishin ini. Bukankah begitu, Tuan Hokage kedua? Tobirama berdiri di kejauhan sambil menatap Boruto dengan tatapan tajam. Ia kemudian tersenyum tipis dan menjawab. Kau benar, Boruto. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menguji seseorang selain langsung menyerangnya. Dan soal kau, Kyuubi, kau memang seperti biasa, terlalu cepat curiga padaku. Jangan takut, aku tidak akan membunuh anak ini. Aku hanya ingin tahu batas kekuatannya. Boruto menatap Tobirama sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Aku akan menunjukkan padamu sejauh mana Hiraishinku sekarang. Dalam sekejap, tubuh Boruto menghilang dari pandangan. Angin di sekitarnya berputar cepat, dan Tobirama sempat kehilangan jejaknya. Tiba-tiba suara Boruto terdengar dari atas. Aku di sini, Paman. Ketika Tobirama mendongak, Boruto sudah berdiri di atas kepalanya, siap melancarkan serangan berikutnya dengan senyum percaya diri di wajahnya. Begitu menyadari keberadaan Boruto di belakangnya, Tobirama segera memegang kedua tangan Boruto dan berkata dengan nada tegas namun lembut. Jangan terlalu terbawa suasana, Boruto. Kau sudah menguasai teknik ini sepenuhnya. Dengan kemampuanmu sekarang, sepertinya tidak ada lagi yang bisa aku ajarkan. Boruto tersenyum kecil dan membalas dengan nada bercanda. Tuan Idaime, kau memang hebat. Bisa menyadari keberadaanku meski aku sudah menggunakan Hiraishin. Tapi aku rasa alasannya karena aku sudah menandai segel itu di bahumu. Jadi, kau bisa merasakanku sejak awal, kan? Tobirama menatap bahunya sebentar, lalu mengangguk sambil tersenyum tipis. Kau benar juga. Aku baru menyadarinya sekarang. Tapi bagus, berarti kau sudah bisa menempatkan segelmu dengan tepat. Baiklah, mungkin aku akan mengajarkan satu jurus air padamu. Tapi entah kenapa, aku merasa kau belum membutuhkannya sekarang. Boruto menatap Tobirama dengan sedikit kebingungan. Kenapa begitu, Paman? Bukankah kau sendiri yang bilang aku harus terus belajar mengendalikan elemen airku? Siapa tahu jutsu barumu bisa membantuku di pertempuran nanti. Tobirama belum sempat menjawab ketika tiba-tiba terdengar ledakan keras dari kejauhan. Suara itu menggema, diikuti oleh cahaya besar di langit. Keduanya langsung menoleh ke arah sumber suara itu. Boruto terlihat panik dan berteriak. Hei! Apa yang terjadi di sana? Itu, sepertinya dari arah tempat Paman Jiraiya. Mendengar itu, Tobirama segera menangkupkan tangannya, membuat tanda segel jutsu. Ia mencoba melacak lokasi Jiraiya dengan Hiraishin, tetapi wajahnya berubah tegang. Tidak bisa, segelnya hilang. Segel Hiraishin yang kutaruh di Jiraiya tiba-tiba lenyap. Ia menatap Boruto dengan ekspresi serius. Boruto, kita harus bergegas. Ada sesuatu yang buruk sedang terjadi di sana. Tanpa menunggu, Tobirama langsung berlari menuju arah ledakan. Namun anehnya, Boruto tidak ikut di belakangnya.
Ia justru berhenti sejenak, mengeluarkan pedangnya, lalu melemparkannya jauh ke arah sumber ledakan. Aku harus memastikan tempat itu dulu, gumam Boruto. Beberapa detik kemudian, ia berlari cepat menyusul Tobirama. Begitu ia sampai di belakangnya, Boruto memegang pundak Tobirama dan keduanya langsung menghilang bersama menggunakan Hiraishin versi Boruto, yang sangat mirip dengan milik Minato. Sesampainya di lokasi ledakan, mereka disambut pemandangan mengerikan. Tubuh Jiraiya Edo Tensei telah berubah menjadi abu, dan sisa energi segel di sekitarnya menunjukkan bahwa ia baru saja diserang dan disegel paksa. Boruto terkejut, matanya melebar. Tidak, ini tidak mungkin. Siapa yang melakukan ini? Aku tidak merasakan aura siapapun di sekitar sini. Namun tiba-tiba, dari balik debu dan asap, muncul seekor Sumeka, makhluk berwarna gelap yang melompat dari belakang Boruto dan mencoba menggigitnya. Refleks, Boruto mengaktifkan Hiraishin terbarunya. Dalam sekejap, tubuhnya berpindah, dan ia menembakkan energi panas dari cakranya, membakar makhluk itu hingga hangus. Boruto menggerutu. Sial! Sumeka lagi? Tapi tunggu, ada yang aneh, rasanya energi yang keluar darinya berbeda dari biasanya. Belum sempat ia melanjutkan ucapannya, tubuh Sumeka yang terbakar itu tiba-tiba meledak, dan dari dalamnya muncul sosok Sutsuki dengan aura luar biasa kuat. Sosok itu memiliki 3 jutsu di dahinya, masing-masing berputar dengan pola berbeda. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, Sutsuki itu berkata, "Pantas saja kami tidak bisa masuk ke sini selama ini. Rupanya Kaguya melakukan sesuatu yang bodoh demi melindungimu, bocah. Tapi sekarang perlindungan itu sudah runtuh." Boruto langsung menarik Tobirama menjauh sambil berkata cepat, "Paman, kita harus pergi. Dia berhasil masuk ke sini lewat tubuh Sumeka itu. Kalau dibiarkan, apa yang dilakukan Kaguya selama ini akan sia-sia." Tobirama menatap sosok Sutsuki itu dengan tatapan tajam, lalu menjawab dengan nada tenang tapi serius. "Jadi dia pelakunya. Dialah yang menghancurkan tubuh Jiraiya. Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik, Boruto. Kau harus segera pergi ke tempat persembunyian kita. Aku akan menahannya di sini." Boruto menatap Tobirama dengan wajah tegang. "Apa kau yakin bisa menghadapinya sendirian, Paman? Dia bukan musuh biasa." Tobirama hanya tersenyum tipis. "Aku Hokage kedua, Boruto. Ini bukan pertama kalinya aku berhadapan dengan sesuatu yang tak seharusnya ada. Sekarang cepat pergi, sebelum dia mulai menyerang. Aku akan menggunakan Hiraishin untuk mengalihkan perhatian makhluk itu." Setelah mengatakan itu, Tobirama melepaskan tangan Boruto dan mulai membentuk segel jutsu. Sementara itu, cahaya di sekitar mereka mulai bergetar, tanda bahwa Sutsuki itu mulai memusatkan kekuatannya. Boruto menatap Tobirama satu kali lagi, lalu menggigit bibirnya dengan keras. "Baik, aku akan pergi tapi janji, kau harus selamat, Paman. Aku akan kembali dengan rencana yang lebih baik." Tobirama mengangguk pelan, dan sesaat kemudian, Boruto menghilang dalam cahaya Hiraishin, meninggalkan Tobirama sendirian berhadapan dengan sosok Sutsuki kasta tertinggi itu. Begitu Sutsuki itu mengangkat tangan untuk menyerang, gerakannya tiba-tiba berubah cepat. Ia menyabet tangan Tobirama, lalu menendangnya dengan keras sehingga tanah di sekitar mereka amblas dan bergetar. Melihat paman Tobirama tersapu seperti itu, Boruto langsung marah dan badannya berubah, memasuki mode Sage sambil membiarkan Jigen dan Kurama beresonansi bersama. Napasnya menjadi berat dan aura di sekelilingnya ikut berubah. Tanpa banyak bicara, Boruto memutuskan untuk memaksimalkan Hiraishin miliknya, lalu melesat dan meninju wajah Sutsuki itu sehingga sosok itu terpental jauh ke belakang. Boruto tidak berhenti di situ. Energi Hiraishin yang baru membuat jubah Sutsuki itu terbakar di beberapa bagian. Lalu Boruto melihat api itu menyebar dan menahan napas karena khawatir api akan meneruskan kerusakan. Sutsuki itu cepat bereaksi. Ia membentuk lapisan angin tebal di sekeliling tubuhnya, meniupkan hembusan yang cukup kuat untuk memadamkan api dari jutsu Boruto dan menyingkirkan panas yang menempel pada jubahnya. Dengan nada datar namun dingin dia berkata panjang, "Aku tidak merasakan serangan kilatmu yang barusan seperti biasa. Ada sesuatu pada teknikmu yang berbeda. Bocah, apakah ini benar-benar teknik baru yang kau pelajari sendiri? Jelaskan sekarang, karena aku tidak suka kejutan saat berjaga." Boruto tidak langsung menjawab, dia hanya menilai situasi lalu bergerak cepat.
Ia mengeluarkan jutsu tanah, menghantamkan tenaga ke tanah dan menciptakan sebuah lubang besar dan dalam sehingga Sutsuki itu kehilangan pijakan dan jatuh ke bawah. Ketika musuh itu terperosok ke dalam lubang, Boruto segera melanjutkan serangan beruntun. Dia memanggil elemen air dalam jumlah besar sehingga lubang itu cepat dipenuhi air sampai berubah menjadi gelombang raksasa yang menutup seluruh cekungan. Perubahan itu membuat Tobirama terpana melihat bagaimana elemen dasar Boruto bekerja secara berurutan, dari tanah ke air. Selanjutnya, dalam tempo singkat air itu dibekukan oleh Boruto sehingga berubah menjadi lapisan es tebal yang menutup lubang dan membuat Sutsuki itu terkubur di bawah es padat. Tobirama berdiri cukup dekat, matanya mencermati kemampuan Boruto dengan serius, tidak bicara banyak tapi jelas dia terkejut dengan perkembangan teknik anak itu. Sementara itu, Tobirama menarik diri dan langsung berlari menuju sisa-sisa Jiraiya Edo Tensei yang kondisinya sudah hancur dan disegel. Ia segera bekerja membuka segel dengan teknik pemulihan yang ia miliki, berusaha memulihkan tubuh Edo Tensei Jiraiya agar mampu berbicara dan memberi laporan. Segera setelah segel itu terbuka, tubuh Jiraiya yang terkunci mulai menunjukkan tanda-tanda pulih sedikit demi sedikit. Jiraiya ingin menjelaskan apa yang terjadi padanya. Namun sebelum ia sempat mengatakan banyak, Tobirama menariknya dan berkata panjang dengan tegas, "Tahan dulu laporannya, Jiraiya. Sekarang bukan waktu untuk pembicaraan panjang. Kita harus segera pergi dari sini karena situasinya belum aman." Boruto sudah mengunci musuh itu dengan tekniknya. "Aku akan menutup area ini dan membawa kita kembali ke markas agar kita bisa merencanakan langkah berikutnya dengan aman." Lalu Tobirama segera menyiapkan Hiraishin untuk memindahkan mereka semua. Mereka berteleportasi dan tiba di Gua Ryuchi. Dan di dalam gua itu ternyata Orochimaru sudah menunggu. Orochimaru menatap mereka lalu menghela napas pelan sebelum berkata, "Kalian hampir saja terlambat. Jika kalian masih berada di lokasi tadi sedikit lebih lama, kemungkinan besar kalian semua akan hilang. Aku sudah menutup beberapa pintu masuk yang sempat terbuka, tapi bahaya masih ada." Mendengar itu, Boruto perlahan kembali ke bentuk normalnya dan menjawab panjang, "Kau benar, Orochimaru, aku juga merasakannya." Sesuatu berhasil menembus ke tubuh Edo Tensei Jiraiya dan menghancurkan tubuhnya sampai jadi abu. Aku curiga sisa-sisa Sumeka yang ada di area itu dimanfaatkan sebagai jalan masuk. Aku akan mendeteksi dan menyingkirkan semua Sumeka tersisa di desa ini sehingga tidak ada lagi celah untuk Otsutsuki masuk lewat bumi. Setelah aku menemukannya, aku juga akan menandai dan memindahkan Otsutsuki itu keluar dari planet ini dengan Hiraishin yang kupunya, karena aku sudah meletakkan segel Hiraishin di tubuhnya sebelumnya. Boruto duduk lalu kembali memasuki mode Sage, menenangkan diri dan memusatkan cakranya. Melihat perubahan bentuk mode Sage Boruto, Jiraiya yang kini pulih menatap dengan mata terbelalak dan berkata sambil terengah, "Mode Sage Myu kali ini terlihat berbeda, cara energi alam berpadu dengan Jigen dan Kurama di tubuhmu benar-benar lain dari yang pernah kulihat. Jelaskan bagaimana kau mengendalikannya." Tobirama juga terlihat tercengang, namun ia menahan diri dan hanya mengamati, sementara Gamamaru yang berada dekat hanya tersenyum pelan. Lalu berkomentar panjang dengan nada tenang dan agak bercanda, "Mungkin bagi sebagian orang perubahan itu terlihat besar, tapi bagi yang memahami inti jutsu dan keseimbangan cakra, ini hanyalah hasil logis dari penyatuan beberapa sumber kekuatan. Jangan buru-buru menganggap sesuatu itu mustahil, biarkan anak itu menunjukkan apa yang bisa dilakukannya tanpa kita menghakimi terlalu cepat." Di sisi lain, suasana tetap serius karena ancaman belum benar-benar lenyap. Meskipun Boruto menutup lubang itu dengan es dan mengubur Sutsuki di bawahnya, semua orang tahu musuh semacam itu bisa kembali dengan cara yang tidak terduga. Mereka semua kemudian mulai menyusun rencana berikutnya sambil memperbaiki bekas-bekas kerusakan, memastikan bahwa desa dan jalan masuk lainnya aman sebelum mereka bergerak lebih jauh.